tentang besarnya kinerja positif di tahun 2024 dengan adanya kenaikan laba bersih menjadi 123,7 juta US dollar. Apa yang menjadi penopang kinerja baik di tahun 2024 ini, Bu? Sebagai manufacturer ya pasti operation excellence. Jadi memang kita coba memperbaiki kembali. Jadi kita pakai OEE base ya. Jadi kita perbaiki secara internal. Kemudian juga kita ada pot upgrading. Jadi kita upgrade teknologi yang lama. Dulunya hanya 190 KA. Kemudian kita upgrade salah satu pot line kita di pot line number 2 itu dari 190 KA menjadi 235 KA. Itu bisa menambah volume kita itu sekitar 25.000 per tahun. Jadi dulunya desain Sumitomo Jepang itu di 250.000 ketika diserahkan ke kita, itu akhirnya kita bisa naikin ke 275.000. Dengan demikian kita bisa mendapatkan size yang efektif ya, terutama di bagian supply chain management. Jadi memang overall menurut saya sih operation excellence dan supply chain management, kemudian juga sistem komersialisasi dari penjualan itu sangat memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan profitability dari Inalum untuk tahun 2024. Oke. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mempertahankan kinerja positif itu di tahun 2025? Apalagi Trump baru saja menggandakan tarif impor aluminium menjadi 50%. Walaupun yang saya pelajari juga sebenarnya Amerika Serikat bukan menjadi market utama, bukan menjadi market utamanya dari Inalum. Kalau saat ini kayak salah satu mungkin yang lagi kita coba dekati itu adalah penambahan premium karena kita itu green product aluminium. Nah jadi memang kita lagi cari pasar-pasar di Eropa yang bisa mengabsorb itu. Selain itu kita juga terus berupaya ya memperbaiki operation excellence kita. Jadi kalau kita lihat sementara sih di kuartal 1 itu juga sudah terjadi peningkatan ya. Jadi insya Allah dengan konsistensi kita dalam menjalankan operation excellence harusnya sih kita bisa meningkatkan itu. Tapi pastinya ke depannya kita tetap ingin menambahkan capacity. Karena memang growth yang ada itu pasti harus dengan nambah capacity karena kita manufacture. Ya. Tapi sedikit banyak apakah dampak tarif ini mungkin bisa mempengaruhi kinerja juga, Bu? Walaupun memang bukan market terbesarnya Inalum gitu ya, Bu? Sampai saat ini kalau secara direct impact ya, kita belum terimpact sih. Karena memang di tahun sebelumnya itu kecil sekali ya ekspor kita ke Amerika untuk primary aluminium. Yang kita worry itu sebenarnya adalah di sektor paling hilir dari terutama customer kita yang membuat produk-produk yang dipakai di Amerika. Itu besarannya cukup lumayan tinggi ya, sekitar 30.000 ton per tahun. Memang harapan kita mungkin pemerintah bisa bantu. Nah, salah satu yang bisa kita, menurut kita ya, yang salah satu yang bisa dilakukan untuk memastikan industrinya tetap bertumbuh adalah kita harus mengadvokasi supaya industrinya dilindungi dengan baik. Jadi kalau misalnya industri aluminium Indonesia kehilangan 30.000 ke Amerika, harusnya sih yang importasinya bisa dikurangi untuk volume yang sama sebagai pasar pengganti. Kalau hal itu terjadi sih menurut saya sih industri nasional harusnya tetap bisa tumbuh. Jadi memang besar sekali peranan pemerintah dengan peraturan-peraturan di Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan untuk tetap menjaga industri Indonesia tetap kompetitif walaupun dengan tarif-tarif tersebut gitu. Karena mereka bisa mendapatkan pasar domestik yang insya Allah bisa bersaing ya dengan pasar-pasar tersebut. Hal-hal tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan Bu atau sedang dalam proses pembicaraan? Saat ini kita advokasi baik secara asosiasi maupun dari Inalum ya sebagai leader dari industri aluminium. Kita advokasi ke Kementerian Perindustrian, kemudian juga ke Perdagangan. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan TKDN rules itu berlaku karena itu sangat membantu industri nasional. Kemudian juga kita berharap beberapa proyek pemerintah itu, terutama proyek-proyek yang diturunkan ke BUMN itu bisa jalan. Ya. Ini ada beberapa ya, kalau di industri kita itu sekarang itu yang paling bermasalah itu di kabel. Jadi kita melihat emang pemakaian PLN untuk kabel itu menurun karena ada beberapa birokrasi
items yang memang di sisi PLN dia membuat dia tuh belum bisa memulai proses pengadaan kabelnya. Nah kalau hal-hal ini bisa kita selesaikan bersama-sama, menurut saya industri pastinya bisa tetap tumbuh ya. Nah, kemudian bisa bertahan terhadap gempuran-gempuran tarif tersebut. Ya, TKDN jangan sampai kendor kuncinya ya Bu ya. Iya, sama satu lagi sih titipan pesen sih dari para customer saya pasti masalah gas ya. Tolong Pak harganya jangan mahal-mahal gitu. Ini kan titipan boleh ya.